Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok saya dan teman dan rekan saya. Next. Nah, saya mengerjakan bersama Muhammad Irdam Ardiansa dengan NIM 4152011093. Next. Kami akan mereview sebuah sistem operasi yaitu Windows, macOS, dan Linux secara SWOT-nya. Next, Windows adalah sebuah sistem operasi komputer yang lahir pada tahun 1975 di Meksiko oleh seorang Bill Gates. Ini adalah sistem operasi antarmuka pengguna grafis pertama yang diluncurkan Microsoft Windows untuk PC yang kompatibel dengan IBM yang menggunakan MS-DOS. Dan sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan atau command line. Sejak itu, sistem operasi komputer yang mendominasi di antara pengguna umum di seluruh dunia. Fitur khusus dari sistem operasi Windows adalah dapat digunakan oleh pengguna umum dengan mudah dalam penggunaannya dalam sehari-hari. Windows tidak memerlukan pengetahuan tentang perintah atau pengkodean untuk menggunakannya. Next. Nah, berikut evolusi dari Windows seperti yang dilihat di gambar. Windows mulai dari Windows pertama di tahun 1985, kemudian naik lagi ke 92, lalu sampailah ke Windows 10 di tahun 2015, dan yang paling terbaru di tahun ini Windows 11. Next. Berikut adalah SWOT dari Windows, yaitu pertama kekuatannya atau strength, yaitu pertama user friendly, yaitu adalah mudah digunakan bagi pengguna awam atau pemula yang tidak mengerti, karena Windows ditujukan untuk masyarakat umum baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Kedua, kelebihannya yaitu ketersediaan software. Ketersediaan software memiliki banyak pilihan software atau aplikasi yang tersedia untuk sistem operasi Windows ini, karena Windows mendominasi pasar dunia yang menargetkan untuk pengguna PC maupun laptop dan ditujukan untuk bekerja. Ketiga, mendukung hardware baru. Hampir semua produsen sudah menawarkan dukungan atau support untuk versi Win terbaru saat ini. Jadi ketika kalian ingin update komponen hardware komputer seperti CPU, RAM, VGA, dan lain-lainnya, itu tidak perlu khawatir karena sudah didukung oleh pihak-pihak tersebut. Keempat, kompatibilitas. Kompatibilitas pada Windows sangat mendukung backward compatibility, yang dimana artinya kalian dapat membuka program dari Win versi lawas, khususnya untuk versi 10 ini, Windows 10 ini, dan kedepannya banyak versi terbaru yaitu versi Windows 11. Jadi sebagian besar aplikasi seperti program, game, atau lainnya yang dikembangkan untuk versi Windows sebelumnya akan berfungsi ketika versi mendatang atau versi Windows 11. Kelima, main game. Ini adalah salah satu contoh kelebihan pada Windows, kelebihan keistimewaannya pada Windows, yaitu bermain game. Jika kalian suka bermain game, pastinya OS ini sangat cocok dibanding OS lainnya, karena kegiatan gaming memang merupakan sesuatu kelebihan yang paling cocok dan menonjol di era sekarang ini. Terus weakness atau kekurangannya. Pertama, closed source, yaitu tertutup.
yang dimana artinya Windows hanya mempunyai hak akses sepenuhnya terhadap source code hanya yang berwenang saja. Kedua, sistem tidak stabil. Sistem tidak stabil karena Windows dibangun bukan berdasarkan kernel Unix, maka tidak seperti distro Linux yang membuat Windows sebelumnya bisa stabil terhadap sistem yang berjalan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap user atau pengguna Windows mempunyai masalah yang rumit dan berbeda-beda setiap masalah pada individunya, tergantung pada hardware yang digunakan oleh pengguna atau user. Ketiga, keamanan yang kurang. Keamanan yang kurang atau lemah karena banyaknya user atau pengguna Windows di seluruh dunia memuat OS ini menjadi banyak disalahgunakan oleh para peretas. Maka dari itu keamanannya masih dibilang lemah dibanding Mac OS atau Linux. Banyak software atau aplikasi yang dimasukkan oleh malware atau virus. Keempat, lisensinya yang cukup mahal. Lisensi Windows ini harga lisensinya bisa dibilang cukup mahal jika membelinya di toko resmi. Kelima, don't have software bundle. Artinya tidak punya paket software. Jika dibandingkan dengan Mac OS atau Linux, Windows tidak memiliki software atau aplikasi yang siap digunakan. Next. Kemudian di sini ada opportunist dan threat, yaitu peluang dan ancaman. Pertama, peluangnya dapat mengupayakan penelitian. Penelitian seperti disebutkan di atas, penelitian yang dikembangkan teknologi secara inovatif meningkatkan peluang konsumen memilih penawaran teknologi daripada pesaingnya, serta memulai peningkatan perangkat lunak yang ada meskipun teknologinya cukup mahal dan cepat ketinggalan zaman karena kemajuan teknologi tidak baik untuk reputasi perusahaan. Kedua, kolaborasi yang menguntungkan. Kolaborasi yang menguntungkan ketika tingkat perubahan dalam teknologi, konsumen, dan industrial perangkat lunak meningkat. Semakin sulit bagi perusahaan besar untuk terus mengikuti perkembangan dan inovasi di era sekarang ini. Ketiga, dapat memproduksi hardware. Microsoft Windows dapat mengontrol pasokan perangkat kerasnya serta memproduksi perangkat kerasnya yang mengoperasikan perangkat lunaknya. Keempat, dapat mengupdate software. Melalui pengembangan peningkatan kompetitif serangkaian perangkat lunak yang ada, Microsoft memiliki akses ke pasar pelanggan setianya yang sangat besar dan perlu secara berskala meningkatkan perangkat lunak mereka untuk memastikan kepatuhan silang dengan aplikasi lain. Kemudian ini threats-nya atau ancamannya. Persaingan. Persaingan pada Windows, Microsoft Windows pernah menjadikan perusahaannya masuk untuk sebagian besar hal yang berhubungan dengan perangkat lunak. Banyak penawaran pemimpin pasar telah kehilangan pasarnya karena persaingan dan kekurangnya inovasi. Kedua, pembajakan. Di area Microsoft lainnya, perangkat lunak Microsoft Windows umumnya dihargai dengan harga premium dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu, sebagian besar komputer memerlukan sistem operasi yang untuk beroperasi dan mekanisme operasional Microsoft dari perangkat keras aslinya yang diinstal pada perangkat bukan infrastruktur berbasis cloud. Terakhir, keempat, diskriminasi, yaitu karyawan Microsoft sebagian besar adalah pria berkulit putih yang menyebabkan tuduhan bahwa Microsoft Windows melakukan diskriminasi dalam proses perekrutannya. Keempat, keamanan. Keamanan seperti iklan bertarget atau umpan balik diagnostik pelacakan lokasi pengguna kamera atau mikrofon dan riwayat aktivitas dalam semua fitur Windows 10 telah diteliti dalam beberapa tahun terakhir karena pelanggaran privasi dan keamanan konsumen Microsoft Windows. Next.
Kemudian di sini ada OS Linux. Linux atau GNU adalah sistem operasi non-komersial yang sangat populer di beberapa kalangan. Istilah Linux atau GNU juga digunakan untuk menjelaskan distro Linux yang selalu menyertakan program-program lain selain sistem operasinya. Nah, Linux ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum yaitu GNU versi 2. Next. Nah, berikut ada beberapa macam Linux yaitu mulai dari Mandriva, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, dan lain-lainnya. Next. Berikut adalah SWOT untuk Linux. Pertama, mulai dari strength kekuatan yaitu pertama open source. Linux singkatnya sudah banyak yang mengetahuinya bahwa Linux open source yaitu terbuka secara bebas. Kedua, ringan. Ringan ini bisa iya bisa tidak karena seperti OS Windows, Linux mempunyai banyak variasi tampilan serta bervariasi fitur yang diberikan. Mungkin ini bisa menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari Linux sendiri. Karena walaupun distribusi Linux sama seperti Ubuntu, tetapi UI UX-nya berbeda. Ketiga, tool support untuk programming, yaitu tools-tools terdapat beberapa yang mendukung untuk para programmer. Jadi bisa mempermudah para programmer untuk mengerjakan pekerjaannya dan lebih dominan para programmer menggunakan OS ini. Keempat, update versi mudah, yaitu Linux tidak terlalu ribet untuk melakukan update versi ketika terdapat updatean terbaru. Kelima, enak digunakan untuk para programming. Seperti sebelumnya, Linux memang enak untuk digunakan para programmer selain toolsnya mendukung dan open source. Berikut kekurangan atau weakness pada Linux. Terdapat beberapa pengguna, yaitu Linux tidak terlalu banyak penggunanya yang memahami OS ini karena apalagi di saat instalasinya yang membutuhkan seseorang untuk membantunya dibanding pengguna Windows yang memang sudah banyak yang memakainya atau bawaan dari perangkat tersebut. Kedua, harus hafal command, yaitu salah satu kekurangan bagi pengguna OS ini tidak mau menghafal rumus atau kode komen pada konsol Linux. Setidaknya komen-komen seperti cd, ls, dan lain-lainnya untuk membantu mempermudah implementasinya. Ketiga, tidak semua aplikasi dapat digunakan. Linux tidak seperti Windows. Ini adalah sesuatu perbedaan yang signifikan di mana Linux tidak dapat mendownload atau beberapa aplikasi atau software yang ada pada Windows atau macOS. Keempat, mengatasi force close. Linux sering terjadi force close pada software atau aplikasi yang berhenti sendiri atau keluar dari program. Dan ini sulit untuk mengatasi force close ini di OS Linux. Seperti menggunakan logcat, melakukan restart, dan lain-lainnya. Itu adalah cara-caranya. Kelima, proses instalasinya tidak mudah seperti sebelumnya. Bagi pemula atau pengguna yang tidak mengerti OS Linux akan terasa sulit untuk menginstalasinya karena kurangnya pemahaman tentang Linux dan cara pemakaiannya. Next. Nah, berikut untuk opportunist dan threat akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan, waktu dan tempat. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Topal. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pertama ada opportunities atau peluang. Kemudian pada kondisi ekonomi, di mana yang akan datang dapat mempengaruhi keberuntungan dan strategis perusahaan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membuat kebutuhan ekonomi meningkat juga. Kemudian pada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi di masa sekarang atau yang akan datang semakin pesat dan dapat dimanfaatkan oleh AJB Bumi Putra untuk membangun sistem informasi yang lebih baik dalam pengelolaan administrasi ataupun informasi nasabah.
Lalu ada peluang pasar. Peluang pasar ini meliputi permintaan pasar terhadap jasa asuransi yang meningkat dan menuntut AJB Bumi Putra untuk memanfaatkan brand image-nya untuk melakukan promosi yang lebih besar. Lalu pada program asuransi, beberapa perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan anggotanya dari suatu organisasi atau lembaga tertentu. Nah, pada threats atau ancaman terdapat persaingan. Adanya persaingan yang hyperkompetitif dan membatasi penjualan polis. Lalu ada masuknya agen perusahaan asing. Suatu ancaman ini yang masuk secara ilegal dengan persyaratan yang mudah perlu diketahui untuk lebih berwaspada. Pada threats ini juga terdapat virus. Linux adalah sebuah sistem operasi yang tetap terkena virus, namun walaupun begitu ya tetap menjadi incaran para hacker. Mungkin Linux tidak terkena ancaman ini secara langsung, melainkan data yang ditampungnya dapat terinfeksi. Jadi tetap waspada dan sebisa mungkin amankan dua tipe server, yaitu wall server dan file server. Lalu ada munculnya perusahaan asuransi baru. Munculnya perusahaan asuransi baru tersebut ya menawarkan asuransi kesehatan dan pendidikan. Oke, selanjutnya adalah macOS. Nah, macOS adalah sistem operasi dengan antarmuka yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk Macintosh, macOS dikeluarkan pertama kali pada tahun 2001. Sebagai sistem operasi, ketenaran macOS memang masih kalah jika dibandingkan dengan OS lain. Namun, sistem operasi macOS ini menjadi yang pertama kali dalam hal pengguna GUI atau Graphical User Interface. Selain itu, masih ada banyak fitur serta keunggulan lain yang bisa didapatkan dengan menginstal sistem operasi yang satu ini. Selain dapat digunakan pada perangkat komputer, macOS juga bisa diinstal di smartphone atau gadget lain sesuai ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Nah, pada SWLT macOS terdapat strength atau kekuatan pertama pada desain. Desainnya yang keren pada template OS-nya, pada setiap versinya, kemudian ada performa highly optimis untuk masing-masing device, lalu ada UX sangat streamline untuk device Apple, AirDrop, AirPlay, dan Sidecar. Kemudian pada fitur pada sistem operasi macOS ini tampilannya memang sedikit membosankan, tidak fitur rich, program bawaan OS kurang mendukung untuk power user, kode kernel panik kurang spesifik menjelaskan masalah. Lalu kernel ekstensi tidak mendukung hardware yang akurat, kernel ekstensi tidak mendukung hardware tua. Nah, jadi harus sering diupdate hardware-nya. Oke, selanjutnya pada opportunities atau peluang terintegrasi dengan iOS dan iPad iOS. Karena sangat terintegrasi dengan iOS dan iPadOS sehingga sangat cocok untuk melengkapi ekosistem pengguna device Apple. Lalu ada peluang dalam consumer elektronik. Setelah sukses dalam iPod dan iPhone, Apple meluncurkan Apple TV, sebuah media center untuk ruangan keluarga dan akan disusul pada peluncuran Apple Tablet yang akan digunakan untuk menyaingi Microsoft atau OS lain. Lalu pada pertumbuhan pada pasar, hal ini memang merupakan peluang karena macOS mampu melakukan apa yang biasa dilakukan oleh komputer berbasis sistem operasi lain dengan memberikan kemampuan untuk diinstal sehingga Apple memungkinkan untuk digunakan dalam pasar yang lebih luas dari segi stabilitas dan kemampuan untuk dapat diandalkan serta keamanan.
Lalu pada tricksnya, OS lain mulai mengikuti fiturnya. Yap, sistem operasi lain seperti Windows mulai dapat mengikuti fitur yang Apple berikan untuk pengguna iOS maupun Android ataupun komputer macOS. Jika Apple tidak berinovasi atau menerapkan batasan-batasan untuk pengguna di luar macOS, user base macOS dapat berkurang karena sifat OS Windows yang lebih bebas dan tersedia di berbagai macam bentuk device. Lalu ada popularitas iPod dan Apple Mac. Nah, popularitas iPod dan Apple Mac duduk pada permintaan dan akan berpengaruh jika ekonomi mulai goyah dan permintaan pada produk mereka akan jatuh. Lalu yang terakhir ada legalitas. Nah, legalitas ini merupakan pelanggaran. Pelanggarannya ya seperti penggunaan paten, upaya cloning dan pembajakan, serta lain-lain dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya menurut kami, setiap OS atau sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tergantung dengan budget pengguna dan selera, mereka lebih dominan menyukai OS apa. Terlebih, setiap OS mempunyai fungsi yang berbeda. Sehingga fungsi tersebut dapat membantu user memilih OS yang ingin digunakan dan tidak hanya OS yang perlu diperhatikan, melainkan beberapa elemen lainnya seperti prosesor, RAM, memori, VGA, dan lain-lain. Baik, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.